Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Terima kasih banyak kepada ketua sidang Bapak Dr. Haji Hidayat MA yang juga merupakan Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah FASKAI Jakarta. Yang kami hormati para penguji dan pembimbing. Ada penguji 1 Pak Dr. Syarif Hidayatullah SSI MA. Kemudian ada juga penguji 2 Dr. Haji Hendra Khalid MA. Kemudian juga yang pembimbing 1 yaitu Bapak Dr. Muhammad Daud Arif Khan SE AK MSI CPA yang juga merupakan Wakil Rektor IKI Jakarta. Kemudian juga yang kami hormati Al-Mukarramah Dr. Umi Husnul Khotimah MAG. Ya, Bapak Ibu sekalian, izin menyampaikan hasil penelitian kami terkait dengan prinsip adil pada bagi hasil akad mudharabah di Bank Syariah pengguna core banking system OLIP 724 Syariah. Ya, yang melatar belakangi penelitian ini yang pertama yaitu adanya sebuah kritik atau mungkin ada kritik ya yang dilontarkan oleh seorang tokoh yang bernama Ustadz Aminur Baiz di dalam sebuah media online milik beliau. Kemudian juga ternyata di akhir saya ketahui itu juga ternyata ada di buku beliau, yaitu tentang tidak syariahnya akad mudharabah di bank syariah. Nah, pendapat beliau itu dikuatkan dengan Maaf, sebentar, coba dibesarkan apanya ini. Screen-nya dibesarkan. Ya. Jadi. Bentar. Sudah tampil set atau belum? Belum, itu masih kecil-kecil. Saya stop share dulu saja, saya ulang. Masih kecil saja? Masih kecil itu. Apa di layar saya sendiri? Apa di layar lain juga begitu kecil ya? Oke, sudah besar. Masih saja? Mau saya bantu, Pak? Boleh, Mbak? Atau coba saya share yang satu ya. Sekarang Mbak Nina ya. Ini udah lumayan besar belum, Mbak? Ini, Ya. sudah sih, Pak. Sudah, baik. Iya. Nah, Kenapa, Win? baik, saya lanjutkan, Sad. Ya, yang pertama ini adalah adanya kritikan terhadap Bank Syariah yang disampaikan oleh Ustadz Aminur Baiz. Beliau menilai bahwasanya akad mudharabah di Bank Syariah itu tidak sesuai dengan syariah karena menerapkan mudharabah bertingkat. Nah, dalam gambar yang ditampilkan ini langsung dari situsnya beliau karena tidak boleh diubah, artinya gambarnya original. Di mana saat Bank Syariah melakukan penghimpunan dana, Bank Syariah ini bertindak sebagai sohibul mal di posisi pertama. Kemudian posisi yang kedua, Bank Syariah ketika menyalurkan dananya tersebut, Bank Syariah bertindak sebagai sohibul mal. Yang pertama sebagai mudharib, yang kedua sebagai sohibul mal. Sehingga dinilai posisi ini tidak memiliki kejelasan dalam akad mudharabah. Kemudian beliau juga menyatakan kalau memang Bank Syariah hanya sebagai perantara antara nasabah dengan mudharib akhir, mudharib 2, maka seharusnya Bank Syariah ini tidak berhak atas bagi hasil, namun hanya berhak sebagai atas ujroh atau fee atas terjadinya antara nasabah dengan mudharib, ya, ketemunya nasabah dengan mudharib. Ini yang pertama. Jadi adanya kritik terhadap akad mudharabah di Bank Syariah yang disampaikan Ustadz Aminur Baiz karena Bank Syariah menggunakan mudharabah bertingkat. Kemudian yang kedua yaitu adanya kritik terhadap sistem bagi hasil di Bank Syariah. Adanya hasil di syariah di mana kemudian Bank Syariah dinilai kurang tepat menggunakan cash basis karena dinilai tidak adil. Nah, menurut Sapardin Siregar dalam jurnalnya bahwa bagi hasil dengan cash basis ini akan menjadikan undervalues. Artinya pendapatan ataupun bagi hasil yang diterima nasabah deposan ini akan lebih kecil. Nah, beliau membandingkan dengan pembagian dividen terhadap pemegang saham di Bank Syariah. Itu menggunakan accrual basis. Kemudian
di penelitian saya kemudian kenapa kemudian yang jadi objek adalah PT Kolega, sebenarnya berawalnya adalah dari bagaimana kemudian di tahun 2021 itu isu-isu tentang spin-off itu kan sedang berkembang. Meskipun pada akhirnya di Januari 2023 muncul undang-undang baru yang mengatakan bahwa spin-off itu bukan tidak wajib, tetap wajib, hanya saja waktunya kemudian diundur atau lebih fleksibel. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 itu mengatakan 15 tahun pasca undang-undang tersebut disahkan, artinya di tahun 2023. Nah, kalau kita lihat secara data, spin-off ini kan yang diwajibkan adalah unit-unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank konvensional. Nah, secara data OJK per 2023, UUS itu ternyata 60% itu dimiliki oleh BPD. Uniknya, BPD itu ternyata sebagian kecil itu tidak melakukan spin-off, melainkan mereka melakukan konversi seperti yang dilakukan Bank Aceh di 2016, kemudian Bank NTB di 2018, kemudian Bank Riau Kepri kemarin di 2022, dan yang masih sedang berjalan yaitu Bank Nagari Syariah. Nah, Bank BPD tersebut justru bukan melakukan spin-off, tapi melakukan konversi. Nah, kemudian kenapa ada apa sebenarnya dengan core banking system OLIP 724 Syariah? Kenapa core banking ini dijadikan objek? Yang pertama, core banking syariah OLIP 724 ini merupakan market leader yang digunakan di bank-bank syariah khususnya di BPD. Tercatat di data tersebut ada Bank Aceh, kemudian Bank BJB, Bank NTB, Bank Aladin Syariah, Bank Digital ya, kemudian Bank Sumut, Bank Nagari, kemudian Bank Jago. Kemudian secara portofolio yang tadi saya sebutkan, secara kemampuan ataupun secara portofolio, OLIP 724 Syariah ini pernah melakukan konversi untuk Bank Aceh, Bank NTB, dan Bank Nagari yang sedang berjalan. Kemudian hal lainnya yang mendasari kenapa OLIP 724 Syariah ini, kalau kita ketahui bersama, belakangan ini sedang marak dilakukannya digitalisasi terhadap traditional banking. Dan juga banyaknya muncul bank-bank digital. Itu dua hal yang berbeda antara traditional banking dengan digitalisasinya dengan bank digitalnya. Kemudian yang terakhir yaitu OLIP 724 Syariah ini memiliki sisi uniknya, di mana dia melakukan proses bagi hasil yang lazimnya kemudian kalau kita lihat di perbankan syariah yang ada di Indonesia, dia menggunakan prinsip bulanan atau prinsip harian 1 tahun 365 hari, tapi di OLIPS ini disempurnakan ataupun dikombinasikan menjadi formulanya 1 tahun 365 bulan. Artinya bahwa kemudian OLIPS melakukan bagi hasil secara harian dengan data 30 hari ke belakang. Nah, dari latar belakang masalah itu kemudian dirumuskanlah dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan akad mudharabah di bank syariah pengguna core banking system OLIP 724 Syariah terhadap kesesuaian dengan fatwa DSN MUI nomor 15 tentang akad mudharabah. Kemudian rumusan yang kedua, bagaimana penerapan prinsip adil pada bagi hasil akad mudharabah di bank syariah pengguna core banking system OLIP 724 Syariah. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sumber datanya primer dan sekunder, pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisa secara produksi, penyajian, dan verifikasi. Nah, secara sistematik penelitian ini ditulis dalam 5 bab. Bab pendahuluan, kemudian bab 2 kita bicara tentang konsep akad mudharabah dan prinsip adil pada bagi hasil. Kemudian di bab 3 bicara tentang bagi hasil core banking system OLIP 724 Syariah. Di bab 4 itu analisa terhadap rumusan masalah, dan di bab 5-nya penutup. Hasil dari penelitian, yang pertama untuk rumusan masalah yang pertama terkait penerapan akad mudharabah di bank syariah. Hasil analisis tersebut penulis nyatakan sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah MUI nomor 15 tentang akad mudharabah. Kesesuaian yang dimaksud dapat dilihat pada aspek penting dalam suatu akad mudharabah berupa syarat dan rukun akad yang sudah terpenuhi. Di antaranya adanya para pihak yang berakad, kemudian sigot akadnya, modal usahanya, pengelolaan dana mudharabah, pembagian keuntungan dan kerugian. Selain itu di hasil analisis terhadap Pak Dede mengingatkan 1,5 menit lagi ya.
Ya baik, Ustaz. Hasil analisis yang rumusan masalah pertama ini sekaligus menjawab tudingan ataupun sangkaan atau kritikan yang disampaikan Ustadz Amin Nurbais. Ternyata apa yang disampaikan Ustadz Amin Nurbais tentang larangan mudharabah bertingkat itu adalah sebuah perbedaan cara pandang. Karena menurut ulama Syafi'iyah, ternyata memang mudharabah bertingkat itu diharamkan, Ustadz, baik diizinkan ataupun tidak diizinkan oleh pemilik dana. Sedangkan ulama itu mutlak diizinkan oleh Syafi'iyah, sedangkan Hanafiyah itu membolehkan dengan syarat mendapatkan izin dari pemilik dana. Itu juga yang kemudian kalau kita lihat ada di fatwa DSN MUI nomor 15 tentang akad mudharabah. Kemudian hasil penelitian yang selanjutnya, yang kedua yaitu tentang bagaimana penerapan prinsip adil. Penulis hasil analisisnya saya katakan di sini sudah adil bagi hasil dengan cash basis itu sudah merupakan suatu keadilan. Bagi hasil akrual digunakan dalam administrasi keuangan dan bagi hasil kas digunakan dalam distribusi hasil usaha atau bagi hasil. Penggunaan kedua metode pencatatan tersebut sudah diatur dalam PSAK 101, juga sudah diatur dalam fatwa nomor 14. Kemudian penulis juga menjawab kritikan terhadap Safarudin tadi bahwa peneliti menilai perbandingan tersebut yang dilakukan oleh Safarudin itu kurang tepat, membandingkan antara bagi hasil dengan pembagian dividen berdasarkan cash basis dengan accrual basis. Karena bagi hasil dan pembagian dividen adalah dua hal yang berbeda. Pertama, posnya yang berbeda, yang kedua pembagian dividen bukan sebuah kewajiban, meskipun emiten membukukan adanya laba bersih. Yang kemudian kalau bank syariah menggunakan accrual basis itu justru akan adanya madorot. Madorotnya terjadinya negatif spread seperti yang terjadi di tahun 1998 di mana kewajiban berbagi hasil atau kewajiban bunga terhadap deposan jauh lebih tinggi daripada pendapatan yang harus dibagi hasilkan atau waktu itu bunga ya. Saya kira itu dulu yang saya dapat sampaikan dari penelitian saya. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang Dr. Haji Hidayat. Baik, terima kasih Saudara Dede Mariadi yang telah membentangkan hasil